Kenapa kita tidak boleh membandingkan anak-anak kita dengan anak yang lain? Karena belum tentu permasalahan anak kita sama dengan permasalahan anak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum memulai videonya, saya selalu ucapkan terima kasih buat teman-teman selalu support video-video di channel YouTube ini. Semoga video-video di channel YouTube ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, di video kali ini kita mau sama-sama membahas atau sama-sama belajar tentang bagaimana sih saat anak saya atau anak kita mengalami satu permasalahan kok berbeda dengan anak-anak yang lain. Langsung saja, mari kita mulai. Sebenarnya video ini dibuat atas banyak sekali email atau banyak sekali komentar ditujukan kepada saya tentang permasalahan-permasalahan. Yang pertama, benar, kita bingung dan kaget apa sih yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Kok anak-anak kita berbeda dengan anak-anak yang lain? Yang paling penting, yang pertama harus kita sadari adalah jangan pernah salah-salahan. Itu kunci dari semuanya. Saat ada satu permasalahan, jangan disalahkan oleh oh ini salah si A, oh ini salah si mama, oh ini salah si papa. Semua keluarga menyalahkan kedua orang tuanya. Bukan salah siapapun. Tidak pernah ada yang mau anak-anak kita mengalami satu permasalahan yang kita hadapi. Setelah itu muncul atau kita sudah mulai mencurigai itu, coba teman-teman atau orang tua sekalian mulai mencari apa yang terjadi pada anak kita, mulai kita cocokkan dengan apa yang sudah kita temukan. Jangan panik, jangan bersedih yang berlebihan. Bersedih boleh, tapi kita tidak boleh panik. Kenapa tidak boleh panik? Karena kita harus cepat menangani permasalahan anak kita. Semakin cepat kita menemukan permasalahannya, semakin cepat pula kita bisa membantu mereka berkembang dengan pesat atau dengan cepat. Temui tenaga profesional di sekitar kita. Misalnya, temui terapis, psikolog anak, atau dokter spesialis anak. Dan juga, kalau belum menemui itu, jangan pernah membandingkan kondisi anak kita dengan kondisi yang lain. Coba terima seutuhnya apa yang anak kita hadapi agar kita bisa menyiapkan permasalahan atau menyiapkan diri kita atas permasalahan yang kita hadapi. Karena itu membantu untuk kita bisa tetap berpikir tenang dan menyusun program dengan permasalahan anak kita. Kenapa kita tidak boleh membandingkan anak-anak kita dengan anak yang lain? Karena belum tentu permasalahan anak kita sama dengan permasalahan anak yang lainnya. Terlihat sama, tapi belum tentu penyebab utama dari permasalahan itu sama. Jadi seperti itu. Kapan sih saya mulai menyadari atau mulai memahami ada satu permasalahan? Saya yakin ibu-ibu atau bapak-bapak semua memahami perkembangan anak-anaknya. Kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda, harusnya di usia segini anak-anak sudah bisa ini nih, tapi kok anak kita belum. Nah, mulai curigalah itu ada sesuatu. Dan jangan hanya curiga, tapi bantu stimulus mereka. Terkadang kesalahan kita hanya mencurigai ada permasalahan, tapi kita tidak membantu untuk menstimulus mereka. Jadi, semakin cepat kita menstimulus dan semakin cepat kita mengarahkan, akan semakin cepat mereka bisa mengejar keterlambatan atau permasalahannya. Jadi,
Jangan hanya mencurigai, tapi langsung bantu mereka menstimulus. Kapan sih stimulus itu harus dilakukan? Sesegera mungkin. Kenapa stimulus itu penting? Pembahasan lebih lengkapnya ada di video sebelumnya, bisa dicari stimulus atau rangsangan seperti itu kalau tidak salah judulnya. Karena semakin cepat kita menstimulus, otomatis anak-anak kita akan mulai mengejar satu keterlambatan yang mereka hadapi. Seperti itu. Bagaimana misalnya kita sudah menjalani program terapi? Oke. Misalnya kita sudah menjalani program terapi atau menemui profesional, yang sering kita hadapi yang pertama kali adalah anak menangis atau anak menolak untuk aktivitas itu. Tidak nyaman datang ke tempat itu, tidak nyaman dengan kondisi tempat itu. Sebenarnya itu semua atau tangisan itu bukan karena mereka disakiti atau mereka tidak mau, tapi mereka tidak nyaman, belum pernah merasakan kondisi itu. Kenapa tidak nyaman? Karena satu orang baru, aktivitas baru, hal baru, dan mulai dilakukan stimulus atau intervensi yang dilakukan oleh tenaga terapis untuk membantu permasalahannya. Nah, stimulus dan intervensi ini biasanya ada beberapa yang mulai tidak nyaman. Misalnya anak mulai latihan melompat, mulai latihan naik, turun, atau mulai memasukkan tugas. Nah, itu yang biasanya menyebabkan munculnya tangisan atau rengekan sesuatu yang tidak mereka sukai, seperti itu. Misalnya juga sudah menangis berhenti atau apa. Nah, kita sebagai orang tua harus juga aktif melakukan pengulangan di rumah. Jangan kita hanya terpaut pada terapi. Kenapa? Karena terapi waktunya hanya 1 jam. Misalnya seminggu 3 kali berarti seminggu 3 jam. Sisanya paling banyak adalah di rumah. Nah, pentingnya komunikasi antara terapis dan orang tua untuk melakukan kegiatan namanya home program. Itu penting sekali untuk sama-sama membantu percepatan atau perkembangan anak kita supaya lebih cepat dan nanti misalnya nih ketemu terapis lagi, programnya naik lagi. Kita tidak lagi mengulang yang itu-itu saja, seperti itu. Bahasanya kita harus berperilaku atau melakukan tindakan secara tim, bukan tindakan sendiri. Orang tua tidak sendiri, terapis tidak sendiri. Tapi saat kita mengerjakannya sebagai tim, maka kita akan saling support dan saling melakukan tindakan yang saling mendukung satu sama lain. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Video ini bukan maksud saya untuk melukai atau menyakiti hati teman-teman atau ibu-ibu sekalian. Tapi video ini untuk bagaimana kita bisa sesegera mungkin melakukan penanganan terhadap permasalahan yang anak-anak kita hadapi. Semakin cepat, semakin baik, semakin dini akan semakin cepat membantu perkembangan anak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.